Kenapa traktor kayak gitu? Bukan high-tech aja impor. Jengkel saya. Barang-barang kita sendiri kok. Permudah itu buat sederhana lah. Apa-apaan ini? Dipikir kita bukan negara yang maju. Buat CCTV aja beli impor. Kita tahu saat ini semua negara berada pada kesulitan ekonomi. Kesulitan ekonomi, semuanya. Baik karena pandemi COVID, baik karena disrupsi teknologi, dan terakhir ditambah babak belur lagi karena perang. Sehingga semuanya menjadi tidak pasti. Semuanya tidak bisa dihitung dengan angka-angka yang pasti. Semua negara ini betul-betul sekarang ini pusing semuanya. Dalam 2 minggu ini saya mendapatkan telepon beberapa kepala negara, kepala pemerintahan. Kemarin Presiden Macron telepon, sebelumnya Presiden Xi Jinping telepon, sebelumnya Perdana Menteri Justin Trudeau telepon, sebelumnya Kanselir Olaf Scholz, kanselir yang baru dari Jerman, telepon. Semuanya sama. Bingung menyelesaikan persoalan yang kita alami bersama. Baik karena kelangkaan energi, coba kita lihat naik dari yang dulu hanya 50-60 US dollar per barel, sekarang 118. 2 kali lipat. Sehingga negara-negara yang tidak mensubsidi BBM-nya naik langsung 2 kali lipat. Bayangkan, kita naik kadang-kadang 10% saja demonya 3 bulan. Ini naik 2 kali lipat, artinya 100% naik. Gas naik, harga pangan naik, kelangkaan harga pangan naik, termasuk yang terseret harga kedelai misalnya, harga gandum misalnya, karena pensuplai gandum dunia itu, Ukraina, Rusia, Belarusia, semuanya. Lari kemana-mana, kelangkaan energi, kelangkaan pangan, lari lagi ada kelangkaan kontainer. Jangan main-main dengan kelangkaan kontainer. Harganya sampai 5-6 kali lipat dari harga normal. Dulu-dulu ada keadaan normal, Bapak Ibu mau cari kontainer 1.000 kontainer sehari aja bisa. 2.000 kontainer gampang carinya. Sekarang ini cari 1 aja sulit sekali. Karena ada disrupsi, kekacauan. Yang dampaknya jangan main-main. Karena kelangkaan kontainer, distribusi logistik, distribusi barang semuanya terganggu. Baik dari negara satu ke negara lain, baik dari provinsi satu ke provinsi yang lain, pulau satu ke pulau yang lain. Freight cost-nya, ongkosnya, biayanya menjadi naik 6 kali lipat, bayangkan. Artinya apa?
beban barang itu juga akan naik, terbebani oleh freight cost, biaya kontainer, yang akhirnya nanti konsumen membeli jauh lebih mahal, artinya harga-harga akan naik. Hati-hati, hal-hal seperti ini semua kita harus mengerti. Ini akan larinya kemana, harus mengerti. Yang nanti titik akhirnya kenaikan inflasi. Hati-hati, kita sekarang ini masih bisa mengendalikan inflasi di angka 2,2. Amerika yang biasanya tidak pernah lewat dari 1%, sekarang sudah di angka 7,5%. Dan semua negara sekarang naik semuanya. Bahkan Turki sampai hampir 50%. Ini yang semua gubernur, bupati, wali kota, dirut BUMN harus mengerti dan bisa mencarikan jalan keluar bagaimana mengendalikannya. Oleh sebab itu, yang paling gampang kita lakukan adalah bagaimana APBN, bagaimana APBD, bagaimana anggaran BUMN itu bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi kita sendiri. Caranya, ya kita harus memiliki keinginan yang sama untuk membeli, untuk bangga pada buatan kita sendiri, bangga buatan Indonesia. Jangan tepuk tangan dulu. Begitu saya lihat, ini pengadaan barang dan jasa seperti apa. Detail sekarang ini kerja nggak bisa, makro saja nggak bisa, hilang pasti. Target kita pasti lari kemana-mana. Sekarang makro dilihat, mikronya dikejar. Cek yang terjadi. Sedih saya. Belinya barang-barang impor semuanya. Padahal kita memiliki untuk pengadaan barang dan jasa, anggaran modal, pusat itu 526 triliun. Daerah, Pak Gub, Pak Bupati, Pak Wali, 535 triliun. Lebih gede daerah. Sekali lagi saya ulang, pusat 526 triliun, daerah 535 triliun. BUMN, jangan lupa, saya detailkan lagi, 420 triliun. Ini duit gede banget, besar sekali. Yang nggak pernah kita lihat dan kita. Ini kalau digunakan, kita nggak usah muluk-muluk. Ya. Dibelokkan 40% saja, 40% saja, itu bisa men-trigger growth ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi kita, yang pemerintah dan pemerintah daerah bisa 1,71%. Yang BUMN 0,4%. 1,5 sampai 1,7. BUMN-nya 0,4. Nah ini kan 2% lebih. Nggak usah cari kemana-mana. Tidak usah cari investor. Kita diam saja tapi kita konsisten membeli barang yang diproduksi oleh pabrik-pabrik kita, industri-industri kita, UKM-UKM kita. Kok enggak kita lakukan?
Bodoh sekali kita kalau nggak melakukan ini. Malah beli barang-barang impor, mau kita terus-teruskan, enggak bisa. Kalau kita beli barang impor, bayangkan Bapak Ibu semuanya, kita memberi pekerjaan kepada negara lain. Duit kita berarti capital outflow, keluar. Pekerjaan ada di sana, bukan di sini. Coba kita belokkan semuanya ke sini. Barang yang kita beli barang dalam negeri, berarti akan ada investasi, berarti membuka lapangan pekerjaan, tadi sudah dihitung, bisa membuka 2 juta lapangan pekerjaan. Kalau ini tidak dilakukan, sekali lagi, bodoh banget kita ini. Jangan tepuk tangan, karena kita belum melakukan. Kalau nanti melakukan dan itu 400 triliun lebih nanti, betul-betul semuanya mengerjakan, silahkan kita semuanya tepuk tangan. Kita hanya minta 40% dulu, udah targetnya enggak banyak-banyak, sampai nanti Mei. Tadi pagi saya cek, sudah berapa sekarang? Baru 214 triliun. Gimana mau kita terus-teruskan? Coba CCTV, beli impor. Di dalam negeri ada yang bisa produksi. Apa-apaan ini? Dipikir kita bukan negara yang maju. Buat CCTV aja beli impor. Seragam dan sepatu, tentara dan polisi, beli dari luar. Kita ini produksi di mana-mana bisa. Jangan diterus-teruskan. Alkes, Menteri Kesehatan, tempat tidur untuk rumah sakit, produksi. Saya lihat di Jogja ada, Bekasi, Tangerang ada, beli impor. Mau kita terus-teruskan? Silahkan. Nanti mau saya umumkan kok, saya kalau sudah jengkel ini umumin nanti. Ini, rumah sakit daerah beli impor, Kementerian Kesehatan masih impor, tak baca nanti. Karena sekarang ternyata gampang banget, detail, harian sekarang bisa saya pantau betul. Alsintan, Menteri Pertanian, apa traktor kayak gitu, bukan high-tech aja impor. Jengkel saya. Saya kemarin dari Tambua, nanam jagung saya lihat, ada traktor, ada Alsintan, saya lihat, aduh, enggak boleh Pak Menteri, enggak boleh. Pensil, kertas, saya cek impor, ballpoint. Ini apa ini kita? Kadang-kadang saya mikir, ini kita ngerti enggak sih? Hal-hal seperti ini, jangan-jangan kita semua enggak kerja detail, sehingga enggak ngerti bahwa yang dibeli itu barang impor. Buku tulis impor, mana? Jangan ini diteruskan. Stop, sehingga melompat nanti kalau kita semuanya beli produk dalam negeri, meloncat pertumbuhan ekonomi kita. Di target nanti di akhir
syukur bisa sebelum Mei, yang 400 triliun itu bisa. Tercapai, ini akan sangat bagus sekali. Dampaknya akan kemana-mana. Coba aja angka-angka, coba kita lihat angka-angka di kementerian. PU 92 triliun. Kemenhan 68 triliun. Polri 56 triliun. Kementerian Kesehatan 36 triliun. Yang gede-gede, yang saya sebutin yang gede-gede aja. Dikbud 29 triliun. Hati-hati Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tadi pagi saya cek baru 2T. Ini kelihatannya ada enggak semangat di dalamnya, di kementerian. Urusan masa beli bangku, beli kursi, mau impor kita, laptop mau impor kita sudah bisa bikin semuanya itu. Sudah bisa bikin semuanya. Udahlah, jangan diterus-terusin. Artinya apa? Penambahan pertumbuhan ekonomi itu sudah ada di depan mata kita. Kita ini mau mengerjakan atau tidak mau mengerjakan. Kalau kita kerjakan artinya ada tambahan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Menko sama Pak Menteri Pariwisata tadi. Sehingga saya minta dan saya enggak mau ditawar-tawar lagi urusan yang 400 triliun di Mei. Segera juga dorong yang namanya UKM di daerah itu untuk masuk segera ke e-katalog. Masukkan sebanyak-banyaknya. Saya minta pada Kepala LKPP, Pak Nas, kemarin 50.000 sudah meloncat menjadi 176.000 yang sudah masuk ke e-katalog. Akhir tahun harus bisa tembus lebih dari 1 juta. Nah, lompatannya memang harus seperti itu, tapi kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, ambil UKM-UKM kita yang baik-baik, kualitasnya segera masukkan ke e-katalog. Urusan yang sering dikeluhkan ke saya, Pak sulit ini SNI-nya. SNI ini barang apa toh? Sertifikatnya sulit Pak. Sertifikat apa lagi toh ini? Barang-barang kita sendiri kok. Permudah itu buat sederhana. Ada kepala badan enggak sih yang ngeluarin SNI di sini? Buat sederhana, jangan ruwet mahal lagi, bayar sana bayar sini. Kapan UMKM kita bisa punya SNI kalau digitu-gituin? Dipermudah, biar semuanya nanti bisa masuk ke e-katalog. Nah, kalau kita semangat semua seperti ini, UKM kita tersenyum semuanya nanti. Mereka mau tidak mau berproduksi, mereka mau tidak mau investasi mesin lagi untuk menambah kapasitas. Karena memang apa? Ordernya ada. Ini captive. Uang APBN, uang rakyat, uang kita sendiri kok dibelikan barang impor ini, kita kadang gimana saya kadang aduh. Saya detailkan lagi gregetan saya.
Yang tepuk tangan nanti, kalau barang-barangnya tidak masuk ke e-katalog, kemudian targetnya tidak kecapai, saya umumin nanti. Setuju enggak? Umumin, dah. Kita ini sudah memang harus terbuka padanya, dah. Dan saya minta memastikan bahwa implementasi kebijakan ini berjalan betul-betul segera di lapangan. Setiap daerah saya kira akan bagus kalau bisa membentuk tim penggunaan produk dalam negeri. Nah, yang kedua, Menteri Keuangan, BPKP betul-betul mengawasi. Sudah berapa sih transaksi yang ada dan laporan harian ke saya. Konsekuensinya, saya sudah sampaikan ke Menteri Keuangan, udahlah, kalau ada yang enggak semangat, potong DAK-nya. Setuju? Setujunya enggak semangat. Kelihatannya udah pada ngeri semuanya. Tapi saya potong betul nanti. DAU-nya, hati-hati, saya tahan. Jika ada yang tidak taat terhadap apa yang sudah kita sepakati pada hari ini. BUMN, saya sampaikan ke Menteri BUMN, dah ganti dirutnya. Ganti, ngapain kita? Kementerian, ya sama saja itu, tapi itu bagian saya itu. Reshuffle, udah, saya itu. Kayak gini nggak bisa jalan. Sudah di depan mata, uangnya ada, uang kita sendiri. Tinggal belanjakan produk dalam negeri aja sulit. Dan akan saya awasi betul, saya minta nanti ke Pak Jaksa Agung, jangan sampai ada barang-barang impor masuk ke sini dicap produk dalam negeri. Karena sering di marketplace itu ada yang namanya agregator. Ngecapi, jangan dipikir kita nggak ngerti. Saya peringatkan dulu 2 kali. Ada perusahaan teknologi yang, nih hati-hati, nggak mau saya. Besoknya udah hilang, ini saya nggak mau, besoknya hilang. Oke. Tapi jangan hanya 2 ini, yang lain akan saya pantau. Saya minta betul-betul ini diikuti dan dikawal, diawasi. Termasuk Menteri Perdagangan, Dirjen Bea Cukai, di lapangannya dilihat betul, ini lari kemana sih? Ini ada alkes, ini lari kemana? Kelihatan. Oh, ke provinsi A, kelihatan. Oh, ke kabupaten B, kelihatan. Oh, ke kota C, kelihatan. Oh, ke kementerian E, ya, kelihatan semua. Sekarang ini gampang banget itu. Ngelihat. Jadi kembali lagi, manfaatkan e-katalog dan katalog lokal segera. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, dan kita juga patut bersyukur. Saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota, TNI, Polri, yang telah bekerja bersama-sama dalam rangka penanganan COVID. Ini betul-betul kerja berat, tetapi saya melihat terintegrasi, terpadu, semuanya bergerak bersama-sama dan hasilnya bisa kita lihat. Kemarin saya cek kasus harian kita di angka 5.800, dari yang sebelumnya 64.000.
Kita harapkan ini akan turun terus dan kita bisa mudik lebaran bareng-bareng. Insya Allah. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.